This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini. Tuhan bisa bangunkan kami, Tuhan kasih izin kami beraktivitas hari ini. Saat ini kami rindu disapa oleh Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan biarlah setiap kami dikasih hati yang mau mendengar dan mau nurut, bahkan siap untuk diubahkan di proses bersama Tuhan. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-30 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Keluaran pasal yang ke-30 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 30 ayat 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Ayat 36, sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, renungkan, juga melakukannya. Bapak Ibu, kenapa saya kasih perenungan ini? Sebenarnya karena saya sendiri juga waktu saat teduh saya dapat renungan ini gitu ya. Saya dapat Alkitab ayat ini, sehingga saya mencoba merenungkannya, merefleksikannya, dan saya sharing sama Bapak Ibu. Ketika saya cari tahu Bapak Ibu, wangi-wangian disebutkan di ayat 34, ambillah wangi-wangian ya, getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Ini adalah wangi-wangian yang mahal dan langka gitu ya, mahal dan langka. Beberapa bahan tersebut itu dibuat dibuat untuk digunakan sebagai alat kosmetik wanita gitu. Jadi di Mesir itu, kalau di sini catatan saya, di Mesir digunakan sebagai bahan untuk memproduksi alat kosmetik wanita. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang disebutkan ini adalah bahan-bahan wewangian yang mahal, yang langka, yang pastinya harum gitu ya. Kemudian di ayat 35, bahan-bahan tersebut harus dicampur gitu ya, menjadi ukupan, menjadi persembahan, kemudian digarami. Jadi kenapa digarami? Kemungkinan besar penggaraman ini akan menolong supaya waktu ukupannya dibakar ini nyala apinya bisa stabil gitu ya. Ini menurut artikel yang saya baca, ketika ukupan itu dikasih garam gitu ya, ketika ukupan itu dibakar bisa lebih stabil apinya. Bahkan kita tahu garam itu garam itu menolong sebagai pengawet gitu ya. Jadi bisa dipakai terus-menerus. Jadi biasanya mereka kalau buat ukupan ya, mereka buat wewangian itu, mereka nggak langsung habisin gitu ya, tapi mereka simpan, mereka stok. Nah itu perlu ada garam di situ untuk mengawetkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini satu proses yang panjang sebenarnya, proses yang luar biasa ternyata ya, untuk membuat ukupan persembahan wewangian itu. Ada satu proses yang tidak sedikit itu, bahkan bahan-bahannya tuh sangat dipilih gitu, berkualitas. Nah Bapak Ibu kemudian lanjut gitu ya, ayat 36 sampai 38, ukupan ini yang tadi sudah saya sampaikan adalah pengganti kurban gitu ya, suatu lambang kurban. Jadi ketika ukupan itu dibakar gitu ya, mengeluarkan wangi itu ternyata di situ saya baca manis dan rupanya itu kayak awan. Jadi waktu dibakar wangi, manis gitu ya, dan biasanya dalam rupa awan-awan, asap-asap sih ya, asap kayak awan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah apapun fungsi dari ukupan itu,
untuk dibakar untuk wewangian. Yang jelas tujuan ukupan wewangian itu dibakar itu tujuannya mengingatkan bangsa Israel akan apa? Penyembahan kepada Allah, akan satu momen, satu keadaan di mana mereka itu menghormati dan menguduskan Allah, menyembah Allah. Jadi ketika ukupan itu dibakar, mereka langsung ingat bahwa saya ini ketika bakar kasih yang wangi, kasih yang paling mahal, itu saya kasih sebagai bentuk penyembahan saya kepada Allah. Ya, jadi makanya kenapa di situ dikatakan ukupan ini dikhususkan, dikuduskan bahkan untuk Tuhan. Dari wangi-wangiannya, proses penggaramannya, semuanya dikhususkan. Jadi di situ bahkan dikatakan kalau misalnya dipakai untuk kepentingan pribadi, hanya untuk, mungkin saya bayangin orang Israel mungkin pengen juga dijadiin parfum kan enak gitu ya. Di situ dikatakan di ayat terakhir kan, kalau misalnya ukupan itu dipakai sembarangan, apalagi dihirup pribadi gitu, untuk kepentingan pribadi, maka orang itu harus dilenyapkan. Jadi satu hal yang sangat tegas, satu hal yang sangat clear gitu, jelas dan tegas, dan membuat saya merenung Bapak Ibu sekalian. Waktu kita beribadah, kita datang ke rumah Tuhan, kita melihat bangku-bangku, kita melihat dinding-dinding, tembok, ada LCD, ada mimbar. Bapak Ibu, ketika kita masuk, mari kita sama-sama pakai mindset yang sama Bapak Ibu ya. Semua peraturan yang ada di dalam kitab Keluaran tadi memang itu di perjanjian lama, tapi saya jadi merenung ketika masuk ke dalam ruang ibadah, harusnya kita bisa menghargai setiap barang yang ada. Kenapa? Karena barang-barang yang ada di situ dikhususkan, gitu ya. Bahkan di ayat di Alkitab ini dikatakan dikuduskan loh Bapak ya. Benar-benar dikuduskan buat Tuhan, menjadi sarana yang menolong saya untuk bisa worshiping Him, untuk bisa nyembah Tuhan, untuk bisa beribadah sama Tuhan. Sehingga saya nggak boleh pakai barang-barang yang ada di dalam gedung gereja, karena ini dalam konteksnya di sini bait Allah gitu ya. Nggak boleh saya pakai sembarangan. Nggak boleh tuh namanya, even sekecil apapun Bapak Ibu, seperti kabel misalnya, jangan sampai saya kasar gitu ya, sampai putus kabelnya terus saya diem aja gitu. Enggak, itu namanya saya pakai sembarangan gitu ya. Di sini kita diingetin semua barang yang ada yang menjadi sarana kita beribadah, menyembah Tuhan, itu adalah satu barang yang dikhususkan buat Tuhan. Jadi seharusnya kita bisa menghargai barang yang ada dengan menjaga bersama-sama, merawat bersama-sama gitu ya. Kursi digeret, harusnya ditarik, keramiknya bahkan mungkin ya, bahkan seperti keramik pun itu bagian dari satu hal yang harus kita jaga gitu. Karena itu adalah sarana. Bayangin Bapak Ibu kalau nggak ada keramik, kita duduknya di kursi gitu ya, alasnya itu tanah misalnya, berdebu kaki kita misalnya. Jadi kita harus menghargai setiap barang-barang yang ada. Itu buat saya kemudian saya merenung lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, kalau sama barang aja Tuhan minta dan mengkhususkan itu, apalagi setiap kita. Roma 12 mengatakan apa? Jadikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau bangunan aja gitu ya dikhususkan dan dilihat begitu berharga dan harus dijaga, apalagi tubuh kita, kehidupan kita yang kita jadikan persembahan. Kalau persembahan ukupan itu dibuat dari wewangian yang mahal dan langka gitu ya, dikasih yang paling baik, maka harusnya hidup kita yang dikatakan sebagai persembahan yang hidup juga harusnya berkualitas, harusnya adalah persembahan yang mahal, persembahan yang bukan kaleng-kaleng, persembahan yang benar-benar diberikan khusus gitu ya, dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan total buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya berharap firman Tuhan hari ini bisa menolong dan mengingatkan kita gitu ya, tentang ukupan ini. Jadi ketika Bapak Ibu dengar soal ukupan atau baca tentang Keluaran ini, Bapak Ibu kita sama-sama ingat gitu ya, bahwa setiap barang-barang yang ada di dalam gedung ibadah, dalam gedung gereja,
sekecil keramik sekalipun, kabel sekalipun, bahkan toilet sekalipun, lihatlah itu sebagai sarana atau satu alat-alat yang dikhususkan buat Tuhan, dikhususkan untuk memfasilitasi kita menyembah, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat barang-barang itu saja dikhususkan oleh Tuhan, apalagi hidup kita. Hidup kita juga dikhususkan jadi persembahan buat Tuhan. Dan ketika dikatakan menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan, makanya yang kita persembahkan itu adalah satu hal yang berkualitas, bukan kaleng-kaleng, bukan asal-asalan. Hidup kita harusnya bisa memberikan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Kiranya renungan hari ini menolong setiap kita untuk terus gitu ya, menghargai setiap hal yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan fasilitasi buat kita. Tuhan kasih fasilitas-fasilitas ada, mari kita hargai. Dan bahkan terlebih lagi kita pun bisa menjadikan kehidupan kita ya jadi fasilitas yang menolong orang-orang banyak mengenal dan menyembah Tuhan. Jadikan hidup kita persembahan yang hidup buat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami lewat renungan hari ini. Tolong kami, mampukan kami dalam keterbatasan kami. Kami rindu melihat setiap benda-benda, barang-barang yang ada di dalam gereja sebagai satu hal yang dikhususkan, yang berharga, yang kudus bagi Tuhan. Ingatkan kami untuk bisa menjaga, memperlakukan barang-barang tersebut dengan baik, dengan bijak, dan tidak sembarangan. Apalagi untuk kepentingan kami sendiri. Tuhan tolong buat kami mawas diri. Bahkan terlebih Tuhan kami rindu, kami juga mau Tuhan mampukan untuk memberikan persembahan yang paling baik, yaitu hidup kami buat Tuhan. Tolong biarlah apa yang kami lakukan setiap hari apapun itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Let it shine, let it shine.